Apa sih yang kamu ingin tuju dari penelitian ini? Aduh, Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Dan kamu apa sih yang ingin saya tuju di sini? Apa tujuan kamu? Pertama, menguji coba role playing versi diri saya sendiri. Terus bagaimana itu manfaatnya? Enggak, tujuan kamu. Kalau manfaat teori itu manfaat praktis, oke. Tujuan kamu ini apa sih dalam penelitian ini, ingin apa? Untuk meningkatkan hasil siswa, Pak. Gitu. Di sana rumusan masalah bagaimana? Bagaimana peran metode pelajaran dalam meningkatkan hasil belajar siswa dalam pelajaran? Rumusan masalah masa satu sih, minimal 2 atau 3. Oh, baik Pak. Ya, rumusan masalah jangan pelit karena akan dijawab nanti di kesimpulan. Di kesimpulan ngejawab ini nggak nanti tuh? Jawab. Ya cuma satu, gampang banget gitu loh. Manfaat penelitian, lalu kita masuk sistematika penulisan, bagian awal skripsi. Oke, nanti kalau di bab 2-nya, nah sekarang 21, bab 2, ini halaman 21, bab 1 masih kan? Nggak ada bab awal bab itu digenap, nggak ada. Semua awal bab harus ganjil. Jadi kalau ini ya kosong kan? Kosong ini bab 22. Halaman 22, halaman 23 baru mulai bab 2. Paham ya? Paham, Pak. Di sini tentang role playing. Tuh, di sini sekarang kamu tahu kadang-kadang timbul tahu 3 habis 3 apa sih? Biasanya yang saya bilang kadang-kadang kamu nulis habis angka 3. Ini angka berapa nih? Angka 1, Pak. Sehabis angka harusnya huruf kan? Sehabis angka itu huruf. Ini kan angka 3, 1 pakai itu lagi. Ini udah kelewatan gitu. Ya. Terus ada 2. Terus saya lihat kamu tambah lama tambah ke geser. Baik. Mesti kan tetap di lin. Jadi angka 1-nya di sini sama dengan angka 3. Kalau saya besarkan nih, angka 1-nya di sini tetap nih, satu grup sama ini nih. Di bawahnya ya. Terus 2 C1 oke. Kalau habis C 1 huruf. 2 pengertian Quran hadis. Karena Al-Quran berfungsi sebagai sumber utama ajaran Islam. Nanti kamu ketika berbicara tentang hadis, konsep pembelajaran Al-Quran, tujuan pelajaran ini kan masih tentang kerangka teori ya. Nah, kata Al-Quran menurut bahasa mempunyai arti yang bermacam. Ya, salah satunya adalah bacaan. Adapun menurut istilah para ulama berbeda. Ada yang mengatakan, apa? Kenapa disembunyikan sama kamu? Ada yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah. Jangan dikasih gambaran. Baik, Pak. Ada yang mengatakan, apa? Mas Huda begitu. Partisipasi. Ada yang mengatakan lagi nih. Ada yang mengatakan lagi bahwa coba lihat tulisan bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Itu kalamullah kan serapan harus ya. Nanti kamu nulis kalamullah, nanti kalam Allah yang stabil. Kalau nulis itu stabil. Ini kalamullah. Ini coba Al-Quran adalah kalamullah yang ada pada kedua kulit mushaf. Ini bahasa-bahasa ini kamu terjemahin dari mana? Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan pada Muhammad yang dinukil oleh riwayat diriwayatkan secara mutawatir membacanya bernilai ibadah. Ada juga yang mengatakan, terus ada mengatakan. Baik, Pak. Siapa yang mengatakan itu? Yang jelas ya. Baik, Pak. Terus itu lihatin kalamullah diturunkan melalui malaikat Jibril. Ini kan seperti mubazir ya. Setelah angka 3 angka lagi 1, 2, 3, 4. Untung kamu nggak ketabrak. Kalau di Microsoft ya nggak bakal bisa kamu nulis 4 nih. Berarti manual ini. Harusnya 7. Ya, Pak. Nggak bakal mau, ya kan? Terus di sini ayat ini di atas mentarakan. Apa mentarakan? Yang mana, Pak? Ya, halaman 35, halaman 35.
Hah? Halaman 35. Ada? Yang paragraf berapa, Pak? Salah yang halaman pertama. Paragraf kedua tuh. Saya sesuai ini loh. Halaman 35. Ini ada persis ayat di atas mentarakan. Tarakannya apa? Setahu saya rambutan deh. Tarakannya jenis rambutan apa? Mengutarakan itu, Pak. Hah? Mengutarakan. Ayat di atas mengutarakan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah. Lihat, tadi kalamullah, sekarang kalam Allah yang dituangkan oleh ini seperti bahasa kamu nih. Kan oleh malaikat Jibril ke dalam hati Rasulullah. Jadi di situ ya. Dalam bersama maksud turunan di sini. Ini kadang namanya turunan ini apa maksudnya? Turunnya kali ya? Ya, maksud turunnya Al-Quran di sini. Oke, maksud turunnya di sini bukan turunnya yang pertama kali ke langit dunia. Oke lah. Ya. Ini lihat, perhatikan artinya dibuang. Beda pasti artinya di bawah. Artinya dibuang, ini kayak kolesterol ya. Ayat-ayat di atas menjelaskan tentang Permulaan. Iya, itu ada sambung aja, nggak usah dikasih pemisah. Kalamullah ini adalah double 2 dan seterusnya. Masih penulisan. Lalu di sini juga pernah melarang. Hadis memiliki kedudukan. Al-Quran, ilmu ini telah menjadi perhatian ulama sejak lalu hadis Rasulullah ya. Habis titik kok pernah melarang para sahabat untuk mencatat hadis-hadis karena khawatir akan bercampur dengan ayat Al-Quran. Kamu baca buku saya deh yang berbicara masalah ini. Baik, Pak. Ya, judulnya Diskursus Ahlul Bait dalam Hadis. Itu pelarangan itu kalau dikejar-kejar pelarangan nggak, kapan Rasulullah melarang? Perintahnya ada malah. Tulis hadisku. Baik, Pak. Kalau Anda mengatakan bercampur dengan ayat-ayat Al-Quran, berarti Anda sudah mempesona non gratakan mukjizat Al-Quran itu sendiri yang nggak bisa ditandingi. Bukti itu hadis bisa bercampur. Al-Quran tidak bisa ditandingi, sehingga apapun hadis tidak akan berpengaruh walaupun ditulis saat itu. Memang ada role playing. Ini seperti lihatin 2A. Habis A apa? A lagi. Lihat nggak tuh? 2A. Saya gedein ya. Ya, Pak. Nah, tuh 2A. Terus di bawahnya A lagi. 1 kurung. Maka saya nggak ketemu sama pointer. Kalau kamu mau nggak usah dipointerin, bikin aja kayak kamu bab 1 tuh bagus. Di antara 1, 2, 3. Jadi bikin 1 paragraf tapi di dalamnya. Nggak usah digini ini buang-buang kertas. Biasanya buang-buang kertas. Terus tulisan lama-lama teman menjorok, akhirnya terakhir sedikit tuh kan, habis tuh, tambah kesana habis, enak banget teman. Ini kedua di bold ya, ketiga oke. Cuma ketika kamu membahas satu masalah, judulnya apa tadi disyaratkan di sini, berjudul upaya meningkatkan hasil belajar siswa pada pengembangan Al-Quran hadis dengan menggunakan metode role playing. Loh, ini yang judul kamu kan? Iya, Pak. Pertama di sini katakan penerapan metode role playing untuk meningkatkan aktivitas belajar dan bersensi belajar siswa mata pelajaran fikih MTS Rajang Sami Tasikmalaya. Kok mirip ya? Jadi ada pembeda, ada juga persamaan. Ditulis nggak di sini sama kamu? Ada, Pak. Oke. Di bagian Apa? akhir. Oleh Hertika berhubungan dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode. Sedangkan perbedaannya adalah Hertika meningkatkan aktivitas belajar fikih, kamu tentang Al-Quran hadis. Ya, paling tidak tetap ya bedanya kamu dengan dia apa? Ya, Pak. Kesamaannya apa? Siap. Supaya kamu tidak dianggap Plagiasi. Ya, plagiarism. Ya. Ini karena saya dikasih waktu cuma 2 menit lagi. Saya rasa yang lain sih nggak ada masalah ya. Hanya di
memperbaiki kata-kata ya, memperjelas ya. Kesimpulannya kamu belum baca. Coba apa sih kesimpulannya? Kesimpulan di sini ada 3 bagian. Yang pertama, peneliti ini berpijak pada kriteria ketuntasan minimal atau KKM pada pembelajaran Al-Quran hadis yang telah ditentukan oleh sekolah sebesar 75. Adapun hasil belajar yang peneliti jadikan acuan di sini diambil berdasarkan hasil nilai yang dapat dilihat bahwa hasil pada prasiklus didapatkan hasil dari pretest dengan jumlah 1844 dan rata-rata 61, sedangkan saat post-test di prasiklus ini nilai hasil belajar 2224 dan nilai rata-rata 74, dan nilai ini menjadikan acuan untuk tahap tindakan siklus 1 dan siklus 2. Dan yang kedua, penerapan metode role playing yang dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam proses pembelajaran Al-Quran. Dan adapun bukti-bukti pada lembar observasi itu terlampir di lampiran. Terus yang ketiga, dengan penerapan metode role playing pada mata pembelajaran Al-Quran hadis diperoleh nilai tes hasil belajar siswa pada siklus 1 didapat itu ada 2 bagian. Yang pertama pretest itu jumlah 1870 dan nilai rata-rata 60. Apa bedanya kesimpulan yang pertama? Sama-sama membicara hasil. Hasil. Satukan aja. Oh, disatukan aja, Pak. Iya, sama-sama hasil kok. Itu pertama. Kamu lihat di rumusan masalah, kamu nggak berbicara masalah hasil, kamu berbicara masalah bagaimana peranan metode perannya. Kalau gitu ditambah hasilnya supaya terjawab. Baik, Pak. Ya, bagaimana hasil? Paham ya? Paham, Pak. Itu ada periodenya nggak tuh? Apanya, Pak? Periode sekolahannya. Ada. Tahun berapa sih kamu bilang? Tahun 2023. Hah? 2023. Bukan di judulnya, di judul umum, judul utama. Kalau di judul utama itu tahunnya nggak disebutkan, Pak. Ya, berarti ini dari tahun sejak didirikan? Enggak, ya, kasih tahu versi periodenya. Supaya jangan kamu dianggap bikin sejarah. Harus ada periodenya. Tahun berapa. Baik, Pak. Jangan-jangan itu program nggak diterapkan lagi. Ya kan? Baik, Pak. Oh, ini bohong, skripsi udah nggak ada. Harus ada periode aja. Cukup. Selamat, bagus. Ya. Terima kasih banyak, Pak.